Kemarin kita sampaikan Quran, hadis, mulai pengertian, kedudukan, dan sebagainya. Kita lihat sekarang ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang nomor 3. Kita lihat mulai. Pengertian ijtihad secara bahasa atau secara etimologi, kata ijtihad ya berasal dari bahasa Arab yang kata kerjanya adalah jahada, yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Kata dasarnya jahada. Menjadi ijtihad itu adalah proses kias, proses derivasi dari kata jahada. Kalau jahada kata aslinya, kalau di kias itu menjadi jahadayaj, itu jihadan. Kalau ikut wazan ifta'ala dalam bahasa Arab, ilmu nahwu sorofnya menjadi ijtihada. Kemudian dikias istilahi menjadi ijtihada, ya itu ijtihadan. Ijtihad itu jadi isim masdar, ijtihad. Artinya bersungguh-sungguh, berusaha dengan sekuat tenaga. Jadi dengan semangat yang luar biasa, mencurahkan segala pikiran dan sebagainya. Secara terminologi atau secara syariat, secara istilah, ijtihad adalah mengerahkan upaya serius untuk melakukan pengambilan hukum syariah dari dalil-dalil syariah, atau upaya yang sungguh-sungguh untuk mengusahakan produk hukum syariah baik yang akliyah atau nakliyah berdasarkan sumber-sumber yang sudah tetap seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan lain-lain. Jadi mengarahkan upaya serius, jadi bersungguh-sungguh, dia berusaha sekuat tenaga, berpikir keras, menguras segala pikiran ya, pikiran, konsentrasi betul, sungguh-sungguh ya, di dalam membuat suatu hukum ya, hukumnya apa misalnya. Dan itu pengambilan satu hukum itu berangkat atau didasarkan dari dalil-dalil syariah ya, hasil keputusan ketetapan hukum yang diusahakan oleh mujtahid atau orang yang berijtihad, itu benar-benar berdasarkan dalil-dalil syariah, baik itu yang nakliyah dalam arti Quran hadis maupun dari akal mereka. Akliyah, dia ada dasar nakliyah dan nakliyah, otomatis berdasarkan sumber-sumber yang sudah tetap seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi dasar nakliyahnya juga dasar akliyah, karena ada usaha yang sungguh-sungguh di situ ya. Nah, sekarang kedudukan ya. Kalau kemarin kita sampaikan bahwa 3 sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijtihad. Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, sementara hadis adalah yang utama, nomor 2 di bawah Al-Quran. Yang ketiga adalah hadis ijtihad. Otomatis dia menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Quran dulu, kalau tidak ada hadis, tidak ada baru ijtihad. Namun demikian hukum yang dihasilkan oleh ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, ataupun yang sudah dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran hadis yang sudah jelas, tidak boleh diijtihadi ya. Jadi yang tidak ada atau belum jelas perlu penalaran, tapi yang sudah ada yang jelas tidak usah. Contoh sholat, karena ijtihad dipikirkan sungguh-sungguh, jadi tidak usah sholat, tidak boleh karena jelas perintahnya begitu. Ini adalah ijtihad, jadi berusaha sungguh-sungguh untuk membuat suatu keputusan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis, juga akalnya, di mana kedudukan ijtihad itu nomor 3 di bawah Quran dan hadis.
Di Quran tidak ada, hadis tidak ada, baru ijtihad. Kalau sudah ada, tidak boleh berijtihad. Di ijtihad itu yang diijtihadi, yang diusahakan untuk ditemukan, dicari hukumnya itu adalah yang belum ada dan belum jelas di dalam Al-Quran dan hukum yang ada di dalam hadis. Nah, ini kedudukannya sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Quran dan hadis. Kita lanjutkan bentuk-bentuk ijtihad. Nah, jadi ijtihad itu usaha sungguh-sungguh seseorang, orangnya yang berusaha sungguh-sungguh untuk menentukan suatu hukum, itu namanya mujtahid. Jadi dalam bahasa Arab mujtahid adalah isim fa'il, ya, pelaku dari proses yang berijtihad. Nah, para mujtahid atau orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh menentukan suatu hukum itu tidak hanya satu setelah Rasulullah wafat. Jadi pertama Al-Quran, setelah Al-Quran tidak ada Rasulullah. Para sahabat itu pada saat membutuhkan keputusan apa yang harus dilakukan, boleh tidaknya dan sebagainya, itu para sahabat yang semasa Rasulullah itu bisa bertanya kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Tapi bagaimana ketika Rasulullah wafat? Sementara Rasulullah adalah termasuk menjadi hadis segala apa yang dilakukan, segala tingkah laku, perkataan dan sebagainya. Kalau tidak ada Quran, tidak ada bagaimana? Kalau setelah wafatnya Rasulullah itu ada masalah, tanya sama siapa? Buka Quran tidak ada, hadis Rasulullah tidak ada. Maka para sahabat di masa setelah wafatnya Rasulullah, mereka melaksanakan ijtihad. Artinya apa? Berusaha sungguh-sungguh memikirkan bagaimana menentukan suatu keputusan hukum. Tapi ada sebuah batasan, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, begitu. Dan orang-orang yang berijtihad ini atau disebut sebagai mujtahid itu adalah tidak sedikit tapi banyak. Maka kesepakatan orang-orang yang berijtihad, kesepakatan para mujtahid tentang hukum syarak dari suatu peristiwa setelah Rasulullah wafat itu namanya ijma. Apa ijma? Itu kesepakatan. Ya. Banyak yang berpendapat yang senada sama dengan mujtahid yang lain. Ini bisa dilihat di slide. Sebagai contoh adalah setelah Rasul meninggal diperlukan pengangkatan pengganti beliau yang disebut dengan khalifah. Maka kaum muslimin pada waktu itu sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Ya, nama ijtihad. Ijma, kesepakatan. Nabi wafat, bagaimana memimpin ini? Ya sepakat Abu Bakar aja sebagai pemimpin. Dan ini tidak hanya satu, tapi banyak orang yang sahabat yang berpikir yang sama di dalam menentukan suatu keputusan apa yang harus dilakukan. Dua kias ya, bentuk ijtihad. Kias yaitu menetapkan suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat atau sifat di antara kejadian atau peristiwa itu. Nah, contoh narkotika dikiaskan dengan minum khamar. Jadi menetapkan hukum suatu kejadian peristiwa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi di Quran tidak ada, tapi bagaimana menentukannya? Ya, tapi dicari tidak ada, tetapi ada kesamaan. Ya, membandingkan kejadian itu hukumnya itu dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Membandingannya berdasarkan sebab. Contoh ini, Al-Quran itu mengharamkan khamr,
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum turhamun. Sesungguhnya khamr wal maisir wal ansab wal azlam dan seterusnya tadi saya katakan itu adalah haram, najis. Ya. Berarti khamr najis. Nah, khamr itu apa? Khamr itu kata Rasulullah kullu muskirin khamrun. Nah, ini dipercaya oleh Rasulullah. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Kullu muskirin, setiap yang memabukkan khamrun, khamr. Kullu khamrin haramun. Setiap khamr adalah haram, najis. Qaliluhu wa katsiruhu, sedikit atau banyak. Ini. Khamr itu berarti sesuatu yang memabukkan. Apa saja, sesuatu, sesuatu, barang atau apa saja yang memabukkan. Tak terkecuali narkotika. Saya tanya, narkotika itu kira-kira memabukkan enggak? Enggak, Pak, menggelengkan. Ya, enggak begitu. Ya membuat kita hilang akal dan sebagainya. Enggak sadar dan kita terbuai dengan kenikmatan semu yang membuat kita hilang segala-galanya, akal waras kita, bahkan hati kita kadang itu. Khamr, narkotika, bentuk apa saja itu masuk khamr. Karena apa? Khamr itu memabukkan, membuat kita hilang ingatan. Narkotika sama, ada sabu, ada putau, ada ganja, memabukkan semua. Apalagi yang terbaru ini flaka itu jenis narkoba yang ketika dikonsumsi itu membuat kita tidak hanya hilang ingatan, bahkan sama sekali rusak otak kita, konslet semua, struktur saraf otak kita, dan sehingga menjadikan kita ada mengatakan itu jadi zombie yang permanen, tidak bisa disembuhkan katanya. Wallahu alam bisawab. Kalau kita mengkonsumsi, kita kecanduan biasa, saya kira bisa bisa direhabilitasi, diobati, bisa disembuhkan secara pelan-pelan, walaupun butuh waktu. Tapi kalau sudah flaka, itu sudah jadi zombie. Tidak hanya menghancurkan diri sendiri, bahkan orang lain, kekuatannya luar biasa itu katanya. Ini yang sama halnya, sehingga itu haram. Nah, dalilnya Quran itu hasil kias. Kemudian yang ketiga, bentuk ijtihad adalah maslahah mursalah, suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyariatkan atau hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Di kemaslahatan, kebaikan, manfaat di mana syariat tidak mensyariatkan, dia tidak ada di Quran, tidak ada. Dan tidak ada dalil juga tidak ada dari hukum sama sekali, tidak ada yang para ulama itu, tapi karena kemaslahatan. Contoh kemaslahatan yang karenanya pada sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian, mengut pajak. Ini hal-hal yang kelihatan sepele tapi penting. Ya, kita bukan mengada-ada, tapi sebuah keputusan yang memang harus ada. Nah, maka demi kemaslahatan gitu. Coba kalau tidak ada penjara, coba kalau tidak ada uang, coba kalau tidak ada tanah pertanian tidak dibatasi, tidak ada sertifikat tanah misalnya. Maka akan itu menjadi hukum rimba nanti. Tidak ada pajak, negara mau bangun pakai apa? Yang keempat adalah urf, al-urf, yaitu kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat banyak dan menjadi tradisi mereka, dan tentunya tradisi adalah kebiasaan yang tidak dilarang. Nah, jadi kebiasaan yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun, berabad-abad, dalam sekali, hanya itu baik, ya, menjadi hukum. Al-'adah muhakkamah, jadi kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Contoh saling pengertian, contohnya saling pengertian manusia terhadap
jual beli dengan cara saling memberikan tanpa adanya zigot lafdhiyah. Ya, contoh, Mbak, bakwan setunggal. Paham enggak kira-kira kalau secara apa namanya? Enggak pernah jual beli dengan lafaz seperti itu. Enggak paham. Mbak, bakwan satu. Maksudnya gimana? Bahwa diapakan? Dimakan, dibeli, dilempar, minta, hanya memberitahu atau apa. Tapi karena sudah terbiasa maka menjadi sah. Maksudnya apa? Mbak, bakwan satu ya. Saya membeli bakwan satu. Dan yang penjualnya tidak menjawab, langsung ya gitu aja sampai menerima uang 500 atau 1000 dan sebagainya. Duduk di warung kopi satu Pak. Nah misalnya di mie ayam bakso ya Pak, saya kopi ya no kopi anone degan ya wis aku degan yang sebelahnya kowe apa Mas? Aku mie ayam, aku bakso kosongan. Ora dikei bakso, ora dikei apa, dikei mangkok tok. Ya karena sudah terbiasa meni kosongan itu maksudnya adalah mangkok isine banyu. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan materi kita tentang istiad ini. Yang berikutnya adalah tentang syarat-syarat beristiad. Otomatis orang yang beristiad yang namanya mustahid ini harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah Islam. Dia harus beragama Islam. Jadi orang yang beristiad harus beragama Islam. Nah, kalau non Muslim dia beristiad mengambil keputusan hukum maka dia tidak sah. Yang kedua selain Islam ini adalah berakal sehat, dewasa ya otomatis dia normal ya dan sudah balik. Dia anak kecil mengambil satu hukum itu tidak boleh. Yang kedua menguasai nas atau teks Al-Quran yang berkaitan dengan hukum yang sering disebut ayat-ayat ahkam. Jadi harus menguasai teks Al-Quran karena banyak ayat Al-Quran yang bersifat hukum atau ahkam. Tapi juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi jumlahnya kurang lebih 500 ayat tentang ayat hukum itu. Harus bisa memilah-milah, memilih dan menguasai betul Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 6.666 ayat atau 114 surat. Yang ketiga yaitu mengetahui hadis-hadis yang terkait dengan hukum. Bagaimana hadis-hadis yang terkait dengan hukum dan yang tidak bisa membedakan mana hadis-hadis fi'liyah, mana qauliyah, mana hadis-hadis yang takririyah, atau mana hadis-hadis yang untuk akhlak, atau mungkin hadis yang sahih tidak sahih, bahkan terkait dengan hukum khususnya karena terkait dengan pengambilan hukum yang harus diambil dari dasar hadis yang terkait dengan hukum juga, dan harus diketahui juga tentang tingkat derajat hadis itu sendiri. Yang keempat adalah mengetahui masalah hukum yang sudah menjadi ijma, kesepakatan ulama, dan yang masih terjadi khilaf. Jadi mengetahui bagaimana para ulama, para mujtahid yang lain tentang hukum yang sedang diputuskan itu, apakah ada pendapat lain dan sebagainya. Yang terkumpul dalam sebuah ijma, kesepakatan para ulama. Itu bagaimana pada umumnya ulama atau mujtahid yang lain berpendapat tentang sesuatu yang kita atau yang ditentukan oleh mujtahid. Dan harus menguasai pula masalah hukum yang terjadi khilaf atau perbedaan pendapat. Nah, misalnya di kitab Bidayatul Mujtahid itu ada. Itu bagaimana pendapat para ulama tentang suatu hukum. Bagaimana pendapatnya Imam Syafi'i seperti apa, Imam Hambali seperti apa. Ada perbedaan yang harus dikuasai oleh orang-orang yang akan ijtihad atau mujtahid. Tujuannya agar apa? Tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan ijma, atau mengaku ijma pada hukum yang bukan ijma, atau mengeluarkan pendapat baru yang belum terjadi. Jadi dia tidak tahu kalau apa yang diputuskan itu adalah pernah diputuskan oleh
oleh mujtahid yang lain. Nah, sangat naif sekali, maka harus dipahami, diketahui bagaimana pendapat ulama lain itu. Yang kelima adalah mengetahui kias, karena kias adalah rujukan ijtihad dan awal dari pendapat. Dari kias muncul produk hukum. Orang yang tidak mengetahui kias tidak mungkin melakukan pengambilan hukum. Kemudian yang keenam, harus mengetahui bahasa Arab dan konteks pembicaraannya, sehingga dapat membedakan antara hukum-hukum yang pemahamannya harus merujuk pada bahasa seperti kalam sharih, teks eksplisit dan teks faktual, ghairul halam, ringkasan, mujmal dan detail, umum dan khusus, pengertian hakikat dan majas dan sebagainya. Nah, di bahasa Arab ini penting sekali, baik dalam ilmu alat, nahwu sorofnya, nahwunya, ada jurumiyah, imriti, lebih tinggi lagi ada Alfiya Ibnu Malik, Ibnu Aqil yang syarahnya itu ada 1000 bait yang diperjelas, dijabarkan oleh dalam kitab syarahnya, yaitu Ibnu Asyara Alfiya Ibnu Aqil itu ya. Ini harus dipahami, ilmu balaghahnya dan sebagainya, insya dan sebagainya. Juga muhadatsah, dia menguasai betul tentang bahasa Arab, baik yang terkait dengan bahasa-bahasa pasaran, dan sebagainya lah terkait dengan itu. Sehingga dapat membedakan hukum yang pemahamannya itu harus tekstual, dan ini mengandung makna implisit, ya, tidak harus eksplisit, ya, tidak hitam putih, ya, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah mengetahui nasikh dan mansukh, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga tidak membuat produk hasil hukum yang berdasar pada nas yang sudah dimansukh. Jadi ada ayat yang sudah dimansukh, sudah dihapus, tidak diperjelas, tidak berlaku lagi, dan ada yang nasikh, ayat yang menghapus itu. Juga hadis harus bisa mengetahui itu semua. Yang kedelapan adalah mengetahui keadaan perawi hadis dalam segi kekuatan dan kelemahannya, membedakan hadis sahih dari yang dhaif atau maudhu', makbul atau yang mardud. Tadi saya sampaikan, jadi sambil mengetahui banyak hadis hukum, juga mengetahui tingkatan-tingkatannya, kekuatan hadis itu sejauh mana ketika dijadikan sebagai dasar hukum. 9, memiliki kecerdasan. Cerdas orang mujtahid itu. Kalau tidak cerdas kan tidak mungkin. Dan mampu dalam bidang pengambilan hukum yang dihasilkan dari pembelajaran dan pendalaman dalam masalah dan studi hukum syariah. Cerdas, ya. Kalau tidak cerdas kan tidak mungkin, ini otomatis, ya. Yang ke-10 adalah adil, dalam arti bukan fasik. Fasik adalah orang yang pernah melakukan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil. Paling tidak dia itu orangnya alim, orangnya itu manusia itu memang banyak dosa, tapi paling tidak kan ada lebih kelihatan dia itu orang yang lebih bersih hatinya daripada orang yang lain, sehingga bisa dipercaya, sehingga tidak muncul subjektivitas, sehingga tidak diganggu oleh setan untuk mengikuti hawa nafsunya saja di dalam mengambil satu keputusan hukum. Ya, ini diantara syarat mujtahid. Banyak lagi, cuman ya kita sampaikan. Saya kira itu cukup sebagai bekal kita dalam memahami apa itu ijtihad, khususnya tentang syarat mujtahid. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.